Halo, namaku Luvina Nirmala Ramhadi dan kali ini aku akan membahas dan menjelaskan tentang tata cara untuk membuat sistem basis data menggunakan dua aplikasi, yaitu ExamPP dan MySQL Workbench. Sebelumnya, apa sih itu aplikasi yang tadi aku sebutin? XAMPP adalah sebuah paket perangkat lunak atau software komputer yang sistem penamaannya diambil dari akronim Apache, MySQL dulunya dan saat ini yaitu MariaDB, PHP, dan Perl. Dengan X memiliki makna yaitu cross-platform sebagai simbol yang dapat dijalankan oleh OS Linux, OS Windows, macOS, dan Solaris. Selanjutnya yaitu aplikasi MySQL. MySQL adalah sistem manajemen database relasional open source atau RDBMS dengan client server model. RDBMS merupakan software untuk membuat dan mengelola database berdasarkan pada model relasional. Selanjutnya yaitu ERD atau Entity Relationship Diagram. Entity Relationship Diagram adalah suatu bentuk diagram yang menjelaskan hubungan antar objek-objek data yang mempunyai hubungan antar relasi. ERD ini atau Entity Relationship Diagrams digunakan untuk menyusun struktur data dan hubungan antar data. Dan untuk menggambarkannya digunakanlah notasi, simbol, bagan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, yang akan kita bahas dan akan kita buat melalui SQL dan XAMPP yaitu menggunakan contoh seperti ini. Nah, selanjutnya buka aplikasi XAMPP hingga terdapat tampilan seperti ini dan klik Start untuk bagian Apache dan MySQL. Kalau sudah, di-minimize dan buka aplikasi MySQL Workbench. Hingga tampilannya seperti ini ya. Untuk bisa membuat model, terdapat dua cara, yaitu klik File, pilih New Model atau Ctrl-N, dan bisa juga dengan klik logo atau simbol plus di sebelah tulisan Models ini. Nah, di sini ada tulisan MYDB. Bisa kita ubah sesuai dengan keinginan kita dengan klik 2 kali, dan kita ubah sesuai dengan keinginan. Kalau aku sesuai dengan soal yang ada, yaitu minimarket. Kalau sudah, klik Add Diagram 2 kali, hingga terdapat tampilan seperti ini. Nah, kita bisa langsung membuatnya dengan membaca soal terlebih dahulu. Minimarket Dewa Yanto menjual berbagai macam kebutuhan hidup sehari-hari. Untuk mempermudah pengelolaan datanya, minimarket tersebut membuat sistem basis data. Minimarket tersebut mempunyai beberapa pegawai yang bertugas sebagai kasir. Setiap ada customer yang melakukan transaksi, kasir ini melayaninya. Data penting tentang kasir yang dicatat oleh minimarket adalah nama, alamat, dan nomor telepon. Sedangkan data customer adalah nama dan alamat. Seorang kasir memungkinkan untuk memiliki lebih dari satu nomor telepon. Nah, di paragraf pertama ini kita mendapatkan beberapa informasi, yaitu terdapat hubungan antara customer dengan transaksi dan juga kasir, dan ini kita highlight untuk mempermudah. Ini. Kemudian kita juga dapat informasi data penting tentang kasir, yaitu nama, alamat, dan nomor telepon. Nah, ini kita highlight dengan warna yang berbeda. Dan terdapat data customer, yaitu nama dan alamat. Kita highlight juga sama halnya dengan data kasir. Seorang kasir memungkinkan memiliki lebih dari satu nomor telepon. Nah, nomor telepon ini tidak perlu kita masukkan kembali karena sudah tercatat di data penting kasir yang dicatat oleh minimarket. Nah, selanjutnya kita buat data penting tentang kasir dengan cara klik MySQL dan kemudian place a new table. Klik ini, terserah mau di mana aja, sampai terdapat tampilan tabel 1 seperti ini. Klik 2 kali di bagian tabel 1, dan akan terdapat tampilan seperti ini. Untuk tabel namanya, kita ubah menjadi kasir. Dengan nama kolomnya, yaitu nama kasir,
dengan data type varchar 20, kemudian alamat kasir, dan selanjutnya yaitu nomor telepon. Nah, ini udah ya teman-teman. Di paragraf yang sama terdapat data penting customer, yaitu nama dan alamat. Kita buat lagi, dan seperti kasir, yaitu buat tabel seperti ini, ubah namanya sama halnya dengan kasir menjadi customer. Kemudian untuk bagian kolom yaitu nama dan alamat. Nama customer dengan data type-nya yaitu varchar 20 dan alamat customer. Nah, udah ya teman-teman. Nah, di sini apakah terdapat hubungan antara kasir dan customer? Dan seperti apa hubungannya? Yuk kita lihat dan kita baca. Setiap ada customer yang melakukan transaksi, kasir ini melayaninya. Berarti ada hubungan one to one. Setiap ada satu customer, terdapat satu kasir yang melayani. Nah, untuk mengetahui adanya hubungan one to one ini, dengan mengklik bagian ini, klik pada customer dan kasir. Nah, untuk mengetahui dan melihat seperti apa hubungannya, yaitu dengan klik kanan dan nanti akan muncul edit relationship. Klik edit relationship. Dan di bagian bawah terdapat foreign key. Kita klik foreign key dan di sini terdapat cardinality-nya yaitu one to one. Ini sudah benar ya berarti teman-teman. Kemudian yang selanjutnya kita baca lagi soalnya. Setiap customer dapat melakukan transaksi lebih dari satu kali, dan seorang kasir yang dapat melayani transaksi lebih dari satu kali. Seorang customer memungkinkan memiliki satu kartu member untuk mendapatkan diskon dalam bertransaksi. Nah, di sini terdapat data terbaru atau data tambahan dari customer, yaitu kartu member. Nah, ini kita masukin ke dalam data yang telah kita buat tadi. Dengan cara klik 2 kali pada customer hingga muncul seperti ini dan kemudian klik bagian kolom name yang kosong. Tambahkan kartu member dengan data type-nya yaitu integer. Kita silang teman-teman. Seperti ini ya. Kemudian kita baca lagi dan kita lanjutkan. Di dalam transaksi tersebut terdapat penjualan barang, yang mana setiap transaksi kemungkinan terdapat berbagai macam barang. Nah, di sini terdapat tambahan data, yaitu barang. Kita highlight sama halnya dengan customer, transaksi, dan kasir. Setiap transaksi minimarket tersebut menyimpan tanggal transaksi, nama, dan jumlah barang yang dijual, serta total pemasukan. Ini terdapat informasi tambahan. Ini kita highlight sama halnya dengan data yang dimiliki oleh kasir dan customer. Sedangkan setiap barang memiliki nama, merek, jenis, harga, dan stok yang tersedia. Nah, ini kita highlight sama halnya dengan data-data yang dimiliki sebelumnya. Nah, kita buat dulu nih data transaksi yang terdiri dari nama dan jumlah barang yang dijual, tanggal transaksi, dan total pemasukan. Sama ya cara buatnya seperti kasir dan customer. Ini namanya kita ubah jadi transaksi dengan kolom name-nya yaitu tanggal transaksi dan data type-nya kita ubah menjadi date. Kemudian selanjutnya yaitu nama barang yang dijual, dan jumlah barang. Kemudian jumlah barang yang dijual
Dengan data type-nya kita ubah menjadi integer. Dan yang terakhir yaitu total pemasukan. Ini juga integer, teman-teman. Untuk data type-nya integer ya, teman-teman. Nah, seperti ini. Kemudian kita klik silang. Terserah kalian mau masukin di mana. Kemudian, di paragraf yang sama, kita mendapatkan informasi data barang, yaitu nama, merek, jenis, harga, dan stok yang tersedia. Kita buat juga data barang, sama halnya dengan kasir, customer, dan transaksi. Klik terserah mau di mana aja. Klik 2 kali untuk tabel satunya, dan kita ubah menjadi barang. Di sini terdiri dari nama barang. Untuk data type-nya, varchar. Kemudian, merek barang, jenis barang, harga barang, dengan data type yang berbeda, yaitu integer, total pemasukan. Dengan data type-nya yaitu integer. Begini ya, teman-teman. Kita klik silang, kalau sudah. Apakah transaksi memiliki hubungan dengan kasir dan customer? Yuk kita lihat. Setiap customer dapat melakukan transaksi lebih dari 1 kali. Berarti satu customer terdapat berkali-kali dan dapat lebih dari 1 kali transaksi. Berarti ini hubungannya adalah one to many. Caranya yaitu dengan mengeklik bagian ini. 1:n. Klik ini, kemudian klik transaksi, dan klik customer. Nah, ini teman-teman hubungannya. Kemudian, apa sih hubungan transaksi dengan kasir? Yuk kita lihat. Seorang kasir juga dapat melayani transaksi lebih dari 1 kali. Berarti satu orang kasir dapat melayani transaksi lebih dari 1 kali. Berarti ini hubungannya yaitu one to many, sama seperti customer dengan transaksi. Caranya sama, yaitu klik 1:n ini, klik transaksi, dan klik kasir. Seperti ini, teman-teman. Untuk mengetahui hubungannya, yaitu dengan cara klik kanan, kemudian edit relationship, dan akan terdapat tampilan seperti ini. Klik bagian foreign key. Dan di sini ada bagian cardinality, yaitu one to one. Nah, ini udah benar ya, berarti kasir dan customer hubungannya adalah one to one. Kemudian, untuk melihat hubungan antara transaksi dan customer, klik kanan di bagian garisnya, edit relationship, Klik foreign key. dan di cardinality-nya yaitu one to many atau 1:n. Nah, ini benar ya, teman-teman. Dan untuk kasir serta transaksi, hubungannya adalah one to many juga, sama seperti customer dengan transaksi untuk cardinality-nya. Nah, kemudian bagaimana dengan barang? Apa hubungannya barang dan transaksi? Yuk kita lihat. Di dalam transaksi tersebut terdapat penjualan barang, yang mana setiap transaksi kemungkinan terdapat berbagai macam barang. Dan sebaliknya. Berarti keduanya memiliki hubungan many to many, teman-teman. Klik ini, N/M, kemudian N/M. Klik, dan klik. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Nah, ini adalah hubungannya. Untuk menyediakan stok barang di minimarket, barang diperoleh dari supplier. Nah, supplier ini adalah data terbaru, yaitu sama halnya dengan kasir, transaksi kasir, dan customer. Supplier ini bisa menjual banyak barang di minimarket tersebut. Namun, barang yang bersangkutan hanya boleh disediakan oleh satu supplier saja.
Data supplier yang dimasukkan adalah nama, alamat, dan nomor telepon. Untuk mempermudah komunikasi dalam penyediaan, maka supplier memungkinkan memiliki lebih dari satu nomor telepon. Nah, di paragraf ketiga ini, kita mendapatkan informasi bahwa terdapat data terbaru, yaitu supplier. Data supplier di sini juga terdapat pada paragraf ketiga, yaitu nama, alamat, dan nomor telepon. Yuk kita buat nama, alamat, dan telepon supplier ini. Kita buat data dari supplier. Klik 2 kali. Ubah namanya menjadi supplier. Kemudian klik kolom name-nya, yaitu nama supplier. Dengan data type-nya, yaitu varchar. Kemudian alamat dan nomor telepon. Alamat supplier dan nomor telepon. Nah, hubungan apa sih yang dimiliki oleh supplier dengan barang? Nah, di sini kita baca yuk. Untuk menyediakan stok barang di minimarket, barang diperoleh dari supplier. Supplier ini bisa menjual banyak barang di minimarket tersebut. Namun, barang yang bersangkutan hanya boleh disediakan oleh satu supplier saja. Berarti ini hubungannya adalah one to many, di mana banyak barang dalam satu supplier. Jadi hubungannya adalah one to many. Kita klik one to many, yaitu 1 banding n ini. Satu supplier pada banyak barang, berarti barang diklik kemudian supplier. Nah, ini adalah hubungannya. Untuk mengecek, bisa dilakukan dengan cara klik kanan, edit relationship, Foreign key, dan di situ ada cardinality one to many. Nah, untuk hubungan dari barang dan transaksi, yaitu many to many tadi, kita bisa mengecek dengan edit relationship seperti klik kanan. Ada foreign key dan masing-masing one to many. Gitu teman-teman. Nah, ini adalah hasilnya. Untuk bagian atau kalimat terakhir, yaitu untuk mempermudah komunikasi dalam penyediaan, maka supplier memungkinkan memiliki lebih dari satu nomor telepon. Nah, ini tidak perlu ditambahkan lagi karena di bagian supplier atau data supplier sudah ada nomor telepon. Begitu teman-teman. Dan ini hasilnya. Nah, bisa kalian save dan semoga bermanfaat ya teman-teman. Makasih semua.